struktur organisasinya. Terus lu jelasin lagi. Kan apa aja tadi balik ke atas. Struktur organisasinya. Struktur organisasi. Nah, struktur organisasi restoran apa aja pertama? Ada chef. Ini dapat ini dari mana? Dasarnya dari mana? Terus lo bikin divisi apa lagi tuh? Divisi bar. Ini dapatnya dari mana? Divisi bar, chef itu dapatnya dari mana? Dari bisnis background. Kalau nggak ada korelasi dari penjelasan bisnis lu ini terhadap kebutuhan struktur organisasinya, apakah sama? Bisa jadi nggak gue bilang ini lu bikin kafe, lu bikin bar berarti bukan bikin restoran. Restoran kan habis restoran kan bar. Itu yang gue bilangin tadi. Kan yang lu jelasin di awal, coba lu jelasin. Ada nggak barnya lu jelasin? Lu jelasin mati kan. menikmati masakan Belanda dengan keadaan apa tadi? Interior zaman Belanda yang mengingat Belanda. Gimana bar? Kalau lu klaim ada kata-kata bar di situ, ya kan? Ini semua nih yang lu jabarin di sini di struktur organisasi ini adalah jabaran dari ini semua, dari bisnis background lu tadi. Kalau di situ lu ada lu cuma jabarin interior apa hubungannya sama restoran lu? Makanya gue bilangin interior bisa kita masukin jadi proses bisnis enggak? Nah, yang kita jabarin sebagai bisnis background adalah landasan untuk menentukan proses-proses bisnis. Sama lagi, apalagi tuh yang di setelah kita dapat struktur organisasi ngapain lagi? Bisnis goal. Lu lihat bisnis goal lu apa di situ? Di atas, pasti itu di atas tuh. Oke ya, ini gue udah pernah jelasin juga bisnis goal secara apa sih itu objektif, apa sih itu subjektif. Ingat lagi ini objek, ini subjek. Kalau lu bicara bisnis goal secara objektif itu secara general. Dimana secara general ini adalah isinya dari poin-poin si subjektif. Kenapa? Tadi ini dianggap ini adalah visi dan ini adalah misi. Gimana misi ini bisa sukses kalau lu misinya nggak dijalanin? Kayak misalnya di situ lu misinya adalah untuk memperkenalkan kekayaan budaya kuliner Belanda kepada masyarakat. Itu lu jabarin itu secara bisnis goalnya secara objektif. Gimana caranya? Pertama, yaitu misalnya gue melakukan kegiatan promosi, melakukan kegiatan ini, uji sampel makanan, kasih. Terus setelah kita dapat bisnis goal ini, lihat lagi kemana?
kita mau mengenalin masakan Belanda ini kan. Terus kita mengenalin caranya secara objektif. Terus habis itu lu tentuin gimana sih permasalahan caranya. Kan ini cara misalnya gue kasih sampling makanan, pasti dong ada masalahnya. Apakah gue harus berdiri di pinggiran di depan resto gue buat kasih sampling makanan, atau misalnya gue harus kayak begini ngasih deh ke teman-teman terdekat gue dulu, atau gue harus kayak gimana. Setelah itu barulah muncul dari permasalahan itu solusinya adalah ternyata gue butuh website yang gue kerjakan. Setelah kita dapat bisnis goal, solusinya apa? Solusinya kita udah tetapin. Solusinya kita butuh aplikasi web. Udah selesai nih satu business understanding secara general. Turunan dari general ini adalah yang tadi. Lihat lagi. Secara objektif gue mengenalin masakan Belanda tadi. Gimana cara-caranya? Tadi yang misalnya lu harus ngasih berdiri di luar depan restoran atau ngasih sampling apa segala macamnya, gimana caranya? Apakah itu gue bisa sebut layanan promosi? Bisa. Gue sebut tuh layanan promosi untuk mengejar satu subjektif yang gue jabarin. Kalau misalnya terus setelah orang itu suka, gimana cara distribusi buat kalau dia pesan berikutnya? Misalnya gue sebut yang satu layanan promosi, di situ layanan ini munculnya dari si ini loh. Makanya kalau lu bikin di sini adalah ingin mendapatkan keuntungan, profit dan segala macamnya, udah pasti nggak mencapai secara IT. Itu nggak sampai kita secara IT. Nah terus geser lagi ke bawah. Lu gambarin itu, gua anggap aja lah itu semua yang di atas lo. Itu satu poin adalah reputasi branding, itu bagian dari bisnis guru secara objektif. Gimana caranya reputasi branding itu secara subjektifnya? Gue jelasin, jabarin. Nah kan itu tuh berusaha untuk membangun reputasi yang baik di kalangan masyarakat dan komunitas kuliner. Mereka ingin dikenal sebagai restoran terpercaya yang menyajikan makanan berkualitas tinggi. Nah, sebenarnya yang dijabarin adalah objektifnya adalah lu pengen apa tuh? Reputasi dan branding. Yang dijabarin adalah gimana langkah-langkahnya buat lu naikin reputasi dan branding. Itu yang benar. Misalnya gua nerima bikin layanan komplain, layanan apa untuk bikin reputasi dan branding gua terkait misalnya kalau itu kan daging kan tadi kan. Kalau misalnya dagingnya nggak beratnya nggak sama apa segala macamnya boleh komplain, bisa ganti. Misalnya yang di order adalah misalnya dagingnya gua nggak ngerti deh makanan sedikit gitu. Daging sedang. Misalnya yang di order adalah paha, daging paha, tapi karena paha lu habis, customernya nggak jadi nih beli. Misalnya lu ngeliat karena lu pengen reputasi lu tetap terjaga apa segala macamnya, lu berusaha deh buat ngibulin customer lu kalau itu adalah daging paha. Kan dia nggak tahu, iya kan? Terus ternyata yang dimasakan ini apakah itu caranya? Terus habis itu kalau misalnya bumbu yang dia pengen misalnya habis, apakah itu kiat buat naikin reputasinya? Ya itu semua lah yang lo analisa di sini di bisnis goal terkait apa sih objektifnya, apa sih subjektifnya. Kalau misalnya objektifnya tadi dia mau naikin reputasi dan branding, terus langkah-langkahnya secara subjektifnya apa yang diturunin terkait. Misalnya lo bikin bisnis goal objektifnya lebih dari satu, yang nggak ada masalah. Tapi ingat, objek itu apa sih objek?
objek itu udah pasti bisa diturunin. Subjek itu adalah turunan dari objek. Jadi kalau misalnya kita bikin itu baru satu reputasi branding, di atasnya apa lagi? Tingkat apa tuh? Berarti tingkat keterulangan pelanggan itu bisnis goal gua. Tingkat keterulangan pelanggan gimana? Secara subjektifnya apa yang gua lakukan agar pelanggan itu bisa berulang? Itu kan maksudnya biar datang lagi kan? Nah, lu biar pelanggan datang lagi, kayak si Aldian dulu ngomong ke gua, Pak kita bikin voucher ya kan, setiap selesai makan dikasih satu voucher, ya itu supaya misalnya biar dia datang berulang-berulang lagi. FC. Inilah gambaran dari bisnis goal lu terhadap masakan Belanda ini. Terus apa lagi yang lu bikin di atas? Tingkat kepuasan pelanggan. Setelah yang objektif lu branding tadi sama pelanggan balik-balik, tingkatan kepuasan pelanggan itu masuk dalam goal lu. Gua rasa enggak. Karena otomatis pelanggan bakalan puas dengan apa yang lu kerjain. Makanya itu terus lihat lagi pertumbuhan apa tuh? Nah, ini yang gue bilangin pertumbuhan pangsa pasar. Gak ada goalnya kita ke situ. Pengembalian modal apa segala macamnya, goal kita nggak ada ke situ. Bisnis goal kita adalah tadi Kita bener nggak sih? IT-nya. Kita bener nggak sih? Kita bener nggak sih? Jadi gimana caranya IT bisa support masakan Belanda dulu? Gimana caranya? Pertama yang tadi kan udah banyak yang jelasin kan gimana kan? Itu aja. Itu berarti udah benar berarti. Jadi gimana kesimpulannya? Enggak, itu aku nggak bakal tambah. Beberapa poin yang sebenarnya kayak ada udah dijabarin gitu doang kan, coba di arah masalah deh. Gimana? Wah, panjang banget berarti dia ya. Iya. Berapa halaman tuh? Ini Ini ada masalah 17. Ah. Ini yang ketika Ketersediaan menu. iya, ini kan lu dapatnya dari bisnis goal ini kan. Itu adalah solusi dulu kan, gimana caranya? Iya. Nih kayak ini nih, refund. Gue tanya, refund ini dari mana datangnya? Refund ini dari mana datangnya? Pelanggan bisa saja melakukan pembatalan reservasi meja. Nih sistem pembayaran dot. Saat sistem pembayaran kasir mengalami masalah atau tidak berfungsi, ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi pelanggan. Dari mana? Ini pelanggan yang memesan satu menu dan duduk terlalu lama. Saat pelanggan hanya memesan satu menu dan duduk terlalu lama, ini dapat mempengaruhi putaran meja dan mengurangi jumlah pelanggan yang dilayani. Dari mana? Itu nggak jadi. Kehadiran chef, saat chef utama restoran sakit atau tidak dapat hadir. Ini analisa lu begini dari mana? Karena yang lu jabarin tadi hanya terkait bagaimana masakan Belanda dan interiornya saja. Kita selalu berulang-ulang sih setahu aku tuh. Sama ini ketersediaan menu. Ketersediaan menu ini dijabarin enggak di penjelasan bisnis background lu. Kayak misalnya nih, gue masakan Belanda, terus nanti ini yang dalam 5W1H tadi kan banyak tuh yang bakalan menjabarin di situ. Apakah dari masakan Belanda ini nanti menunya terdiri dari menu 1, 2, 3, 4, menu A, menu B, menu C, ada nggak dijelasin? Kan Justru cuma dua menu adanya kan tadi yang kelompok kalau dijelasin kan, pengerjaan dua satu makanan orang tuh kan. tetap harus ini Nah, minta terus yang pendapat. lain-lainnya. Jadi apa yang kita bikin nih? Aduh kok keras Jai. Walaupun oke, gua anggap aja lah, lu punya 2 menu ya. Lu punya 2 menu kan? Lu bikin 2 menu tadi. 2 menu masakan Belanda tadi itu adalah yang mau lu jual. Menu lu cuma 2 doang gitu.
kita anggapnya gitu kan lu jabarinnya kan cuma dua ya Pak. Nah terus gua makan di situ aus, lu sediain nggak minuman? Kita ada. Gimana? Itu belum dijabarin sih, mungkin salah itu dari yang gue bilangin, prosesnya itu nih di awal di business understanding ini semuanya kejabar men. Wih, Olan keren banget. Walaupun lu ada bar-barnya di bawah kan, tapi di secara narasi pendahuluan itu nggak ada. Dengerin. Itu loh. Lu parah lu Tan, terus ngajain Tan. salah dulu kan. Ya. Jam berapa? Ini kan udah ada nih satu contoh yang kalian di punya kalian tolong disesuaikan lah. Tolong disesuaikan dengan apa yang mau dijadikan sama lu nanti tulis skripsi pendahuluan. Pendahuluan itu kan latar belakang dari area-area yang mau lu bahas terkait objek dan subjeknya. Jadi kalau misalnya lu sebutin makanan Belanda, apakah nanti minumannya minuman Belanda semua? Kalau misalnya air putih apa air putih, es teh manis, teh tawar. Nah, Gua bisa dirangkap sama makanan doang gitu Pak. apa? Kalau kita udah tulis makanan Belanda, ini maksudnya itu ketersediaan menu yang tadi loh. Iya, berarti kan tadi kan lu udah bilang kan menunya berarti kan kita anggap dua nih karena lu cuma nulisnya yang signature dua. Iya kan? Mau maju nggak? Gua kan nggak tahu. Mau Kalau maju lu nggak? tanya ke Maju. gua cuma bisa Kayak gini. tahu lu cuma punya menu dua. Kayak gini presentasi kayak gini mau maju lu nggak? jabarin. Takut apa? Sama nih, lu tanya lu presentasi nih, lu jelasin ke gua mau bikin Kirain tuh ada lu mau misalnya maju ngajuin nggak? ini sebagai Maju. proposal bisnis ke gua sebagai investor lu. Terus gua bertanya, gua baca dari proposal lu di situ cuma 2 menu signature. Berarti gua nanya, menunya cuma 2. Oh enggak Pak, nanti ada menu yang lain. Di mana menu yang lainnya? Oh nanti dipikirin setelah dia jalan. Enggak tuh, yang lagi dulu. Kan bisa beranggapan seperti itu. Terus tiba-tiba investor Sama yang ini. lu nggak prepare. Itu kalau dalam sisi bisnisnya. Kalau kita bicara dalam sisi IT-nya, sekarang dari mana gue bisa dapat menu yang tadi yang lu jabarin banyak itu? Nanti kan ada, lu bikin kan nanti di websitenya ada pilihan menu kan? Nah, kalau misalnya lu jabarin di dokumen arsitekturnya cuma 2 menu, tapi di situ lu bikinnya 6 menu, 4 lagi dapat dari mana? Wih, Olan keren. Sama yang gue jelasin dari Olan keren. tadi KPU tadi kan. Olan keren. Kalau misalnya arsitekturnya saja tidak sama dengan aplikasi, Nah, saya. kita bisa anggap yang mana yang salah. Ini kan blueprint tuh nih buat bikin aplikasi. Ayo yang lu tadi. Patan. Soalnya kita udah Kalau misalnya blueprint lu cuma jabarin 2 menu, di situ di aplikasi website lu nanti cuma 2 menu. Sama nggak dengan yang lu jabarin tadi? Perasaan aku dengar nada. Fatan. Hah? Fatan. Sama kan? Kalau misalnya yang gue jabarin di tulisan blueprint gue cuma 2 menu, yang gue bikin di aplikasi nampilnya cuma 2 menu, sama nggak? Enggak. Sesuai nggak secara audit? Sesuai. Kalau misalnya yang gue jabarin adalah 2 tapi di aplikasi gue nambah 4, melenceng. Temuan jadinya. Jadi dari blueprintnya kita di business understanding ini sama dengan apa yang kita di aplikasi. Terus tadi yang gue bilangin tadi kan, lu ada terkait ini sistem pembayaran down itu kan area permasalahan kan. Nah sekarang di bisnis background lu aja, lu jelasin bagaimana proses pembayaran. Ada nggak di situ nanti pembayaran yang kami terima misalnya cashless, kartu kredit, apa segala macamnya. Barulah lu bisa munculin di area permasalahannya sebagai sistem pembayaran. Terus kehadiran chef, terus di bisnis background, lu jabarin nggak di situ dari bisnis ini butuh chef untuk masak steak itu. Lu jabarin nggak? Di situ dari bisnis ini butuh chef untuk masak steak itu. Lu jabarin nggak? Di situ dari bisnis ini butuh chef untuk masak steak itu. Lu jabarin nggak? Di situ dari bisnis ini butuh chef untuk masak steak itu. Lu jabarin nggak? Di situ dari bisnis ini butuh chef untuk masak steak itu.
Misalnya dengan menu contohnya aja deh kan, tadi kan lu bikin 2 menu kan, anggap aja menu A nih. Menu A kan lu udah narasi tadi kan, lu lihat ya di atasnya. Terus op, terus op. Nah, lu udah jelasin nih, lu bikin latar belakang restoran Han, nama Han udah jelasin, ini udah oke. Tinggal ditambah. Lu pertama nih, dari apa nih? Dan hotspot. Datstick merupakan hidangan dari panggang yang disajikan dengan bumbu dan rempah khas Belanda untuk memberikan cita rasa karya. Ini hotspot adalah hidangan tradisional Belanda dari campuran kentang, wortel, bawang, dan dihaluskan saja bersama daging panggang atau sosis. Nah, kombinasi datstick dan hotspot di restoran akan memberikan bagi masyarakat para pekerja. Terus tinggal tambahin narasinya. Narasi misalnya tadi menu A dapat dipesan dengan begini. Menu B dapat dipesan dengan begini. Misalnya menu A ini hanya terdiri dan bisa dipesan dari jam 10 sampai jam 12. Menu B bisa dipesan dari lu jabarin. Terus habis itu untuk melakukan reservasi untuk terkait misalnya secara general dulu. Misalnya kalau lu mau pesan menu A, lu bisa nanti order lewat misalnya dari ini. Karena kami misalnya nanti menyediakan platform untuk pemesanan online. Terus habis itu semuanya lu jabarin di situ. Barulah nanti area masalah setelah kita tentukan goal, gua anggap aja goal itu udah oke semua. Goal yang tadi, bisnis goal tadi. Bisnis goal lu kan ada berapa poin kan? Nah, itu bukan narasi yang ada di subjektifnya. Yang objektifnya misalnya tadi branding. Branding itu yang subjektifnya. Gimana cara bangun brandingnya? Apa langkah-langkah yang lu lakukan? Gimana bangun kepercayaan konsumennya? Misalnya kalau kepuasan pelanggan, langkah-langkahnya kayak gimana? Itulah yang secara subjektifnya yang dikerjain. Nah, terus baru dari narasi lu tadi kan kayak menu A, menu apa tadi? That stage apa? Hotspotnya deh, menu hotspot. Menu hotspotnya. Gua anggap aja lah, menu itu ternyata bisa dipesannya dari jam 7 pagi sampai kan lu ada kan menu pagi, menu siang, kan pernah nemu restoran begini kan? Ada Hokben. Dari mana dia bisa nentuin itu? Misalnya berdasarkan habit pelanggan yang datang, nanti menu ini jadinya adanya di jam segini tersedianya. McDonald's. Terus habis itu berdasarkan kalau misalnya gua harus, ini kan lu tadi ada masalah terkait ketersediaan chef kan? Kalau chefnya sakit berarti lu gak bakalan bisa jualan dong. Bener kan? Semuanya ya Pak. Nah terus kalau misalnya lu bikin jam untuk pesan dan sticknya bisa dari jam 7 malam sampai jam 11 malam, ini terlepas dari cuan atau tidaknya. Secara analisa bisnis ya, kalau misalnya lu bisa chefnya bisa ganti-ganti datangnya jam segitu, atau misalnya chefnya lu bikin nanti 3 shift apa segala macamnya, kan dari narasi menu ini dapatnya. Apakah ini dimasaknya berapa lama, bumbu-bumbunya apa itu? Jabarin secara kan udah dijabarin nih. Ini kan udah dijabarin kan, terdiri dari campuran kentang, wortel, bawang, disajikan bersama daging panggang dan sosis. Nah, terus di mana terkait menu ini bisa dilakukan order seperti apa? Terus dijabarin lagi menu ini nanti terkait menu ini kami nanti akan mempromosikannya dengan ini semuanya lu jabarin. Dan mau tanya dulu nih. Gue bukan nyuruh lu bikin ulang, enggak, cuma melengkapi. Betul, Pak. Dari yang lu bikin ini sebenarnya, ini kan sebenarnya lu secara tidak langsung lu kan udah bikin.
bukan berarti salah, tapi kurang tepat. Karena apa? Di situ lu jelasin semua. Mbak menu nanti tolong ya jelasin. Gue jadi gue ngebacanya ini, gue bingung. Gue bisa beli datang ke restoran itu, gue bisa minum apa enggak? Ada nggak di sini lu jelasin di sini? Mana? Kirim deskripsian menunya ya. Nanti kirim deskripsian menunya. Istimewa dan berbeda-beda bagi para pengunjung. Berarti kan pengalaman yang gue dapat cuma makan. Iya kan? Minumnya enggak dong. Secara logikanya nih, salah nggak gue nafsirin? Pram. Kalau lu sebutnya di sini di blueprintnya lu sebut cuma makan, lu nggak jualan minum, bener apa tidak? Bener, karena lu jabarin cuma makan. Berarti kalau lu nggak nyediain minuman di restoran, bener. Bukan salah bisnisnya, karena gue nggak jabarin, gue nggak jualan minuman di situ. Berarti gue nggak ada menu minuman, gue cuma ada menu makan doang. Jadi lu bawa minuman masing-masing dari rumah. Jadinya begitu konsep bisnisnya. Bukan berarti ini yang lu bikin salah, tidak. Karena lu jabarin hanya makanan, berarti yang kita bikin, yang kita sesuaikan dengan aplikasinya kita, menunya berarti cuma menu makanan. Sama nanti di sini lah yang lu jelasin cuma yang agar mudah diingat dengan para customer cuma signature menu cuma dua kan, yaitu dan state dan food spot. Berarti cuma dua menu. Kenapa anjir? Cuma menu dan state dan food spot. Udah. Karena yang lu jabarin di background lu latar belakang restoran boleh makan dua menu itu. Salah nggak? Nggak benar. Yang salah adalah kalau misalnya lu tambah menu lain, misalnya menu nasi putih, itu yang salah karena udah nggak sesuai nih dengan blueprint lo. Terus di sini lagi, tinggal lu tambahin lagi alasan mengapa dibuat, karena ingin memperkenalkan ciri khas makanan orang Belanda, yaitu ini kan alasan klasiknya juga, ini nggak ada masalah. Logo, lu mau logo mau kayak gimana itu bebas. Terus geser ke bawah, slogan. Nah, ini konsep nih di konsep Slogan sama logo. restoran memilih mengusung tema Nggak Belanda jadi. serta ruangan Enggak. interior Belanda Enggak. yang mengingatkan kepada masa kolonial. Tema restoran tersebut memberikan kesan eksklusif dan memberikan dining experience. Sekarang, kalau dining berarti gua buka restorannya hanya malam doang kan? Bener kan? Udah. Terus lu buka dari jam 7 pagi. Udah logo udah dihapus. Nggak sesuai kan? Nah, jadi jangan bikin, lu jangan pakai istilah yang menurut lu keren gitu loh. Lu misalnya lu jelasin di sini dining, berarti secara tidak langsung restoran ini bukanya malam doang dong. Kan dining makan malam kan? Betul. Jadi nanti kalau misalnya menu lu lu dengerin dulu. Nanti menu yang berarti menu lu nanti available-nya di atas jam makan malam. Karena lu jelasin di sini cuma terkait dining experience loh. Sementara itu inspirasi arsitektur Belanda memberikan sentuhan sejarah yang sangat tertarik pada keindahan bangunan arsitektur Belanda. Suasana mewah, elegan, berkelas bagi para pengunjungnya. Ini berkelas. Memo kamu. Seharusnya yang menjelasin di sini konsepnya itu bagaimana makanan Belanda tadi yang dua dengan musiknya tadi itu bisa ya kayak misalnya butuh direservasi dulu, butuh dimasak dulu. Ini konsep sama gue bilangin, jangan pakai, kalau misalnya lu pakai istilah dining di sini berarti menu lu available-nya setelah hanya di waktu makan malam saja. Jadi kalau misalnya lu bikin available dari jam 12 jam itu udah nggak sesuai dengan blueprint yang lu bikin.
udah nggak konsisten. Terus nanti datang nih orang, kalau misalnya lu sebutnya lu di situ adalah dining doang, ya berarti gua malam doang ke resto gua bukanya. Sedangkan yang lu mau sampaikan gua nggak buka malam doang kan. Tapi kan saat lu ngasih proposal bisnis sama orang yang bisa bicara kan cuma dokumen itu. Saya baca dulu ya proposalnya, nggak nunggu langsung jawaban kan. Baca proposal bisnisnya segala macamnya, udah dibaca. Setelah gue baca proses ini tuh, oh oke, gue bikinin aplikasinya. Iya kan? Sanggup? Misalnya, oh itu cuman butuhnya restorannya bukannya jam malam doang. Udah bisa lah bikin time. Kalau belum makanannya bisa dipesannya dari jam dining itu kira-kira jam 5 sore gue buka masih oke nggak ya? Terus lagi, nih visi misi udahlah oke. Nih ini hilangin ya. Pertumbuhan pendapatan laba ini, tingkat keterlibatan karyawan, pertumbuhan bangsa pasar, hilangin. Ini bukan secara subjektif ini, ya. Yang ini udah objektif. Subjektifnya adalah gimana cara meningkat kepuasan pelanggan dulu. Apa nih yang dilakukan? Terus lihat lagi ke bawahnya. Nih, tingkat keterulangan pelanggan. Ini bisnis goal secara objektif. Gimana caranya? Terus ini reputasi dan branding gimana caranya? Apa nanti goal yang objektif lu lagi yang lain? Terus ini baru ini oke lah, struktur organisasi lu mau punya divisi dapur apa segala macamnya. Ini kalau nggak lu jabarin makanan tadi dimasak oleh chef, dari mana lu dapat head chef, sauce chef? Jadi itu tolong dijelasin, makanya biar kita tahu. Jangan-jangan yang ngasih investor bukan orang dapur, bukan orang masakan kan? Jadi nggak bisa kepikiran itu. Terus ada divisi bar, kepala bar menanggung pengelolaan staf di area berbeda, menyusun menu, melakukan pengawasan operasional dan menyiapkan perusahaan bahan baku. Nah sekarang dari mana divisi bar ini adanya? Karena tadi di penjelasan lu tadi kan cuma yang dibahas kan cuma dat stick sama hotspot doang kan? Terus ada bartender lagi nih, divisi pelayanan ke pelanggan, waiter, dari mana? Itu kayaknya apa jangan-jangan cuma belum ngejelasin lagi. Organisasinya cuma dari lu butuh kasir doang di situ sama tukang masak. Kalau lu jabarin ini kan udah nggak sesuai dengan background lu tadi. Jadi saat lu bikin ininya, struktur organisasinya samain dengan keadaan yang di atas. Karena kita mau ngerancangnya yang ideal. Ini sama ini manajer apakah nanti? Nah ini manajer pemasaran, ahli media sosial, kreatif designer. Ini kan dari berarti dari ini yang gue dapetin ini bisa lo masukin langkah-langkah yang lo lakukan secara bisnis goal subjektif di branding dan reputasi. Kenapa gue butuh divisi pemasaran dan promosi? Karena gue mau naikin tuh, tinggal lo tambah narasinya. Makanya gue butuh itu. Individu-individu benci ini enggak. Sekarang jangan pakai individu-individu. Ini nggak ada lah. Unit bisnis yang berpengaruh pada kopi dari mana? Unit bisnis yang akan terpengaruh oleh proyek data mining, pemasaran dan penjualan. Data mining dapat membantu dalam mengidentifikasi tren pasar. Dari mana? Ada itu. Enggak, ini yang coba bilang coba. tadi.
dari cerita lo di atas nih, lo balik lagi deh ke atas. Lo balik lagi deh ke atas. Nih, ada nggak di sini terkait cerita lo? Kalau misalnya nanti butuh data mining, butuh apa segala macamnya, kan Tapi setelah nanti misalnya ditambahin lo bisa lagi. berenang, setelah misalnya bisnisnya besar, kami butuh tren analisa kompetitor. Kalau lu udah jabarin di sini, berarti lu bakalan kembangin sampai segitunya. Baru lah lo bisa sebutin di bawah. Kalau gua butuh unit tersebut. Jangan kita bikin sesuatu walaupun bisa lu kerjain ya, di dalam aplikasi, tapi di blueprintnya itu nggak ada, nggak usah dikerjain, nambahin kerjaan lu. Gitu. Jadi apa yang kita bikin samain sama yang ada di landasannya kita bikin pas dapat dua kita. Nah, geser lagi ke bawahnya. Terus. Nah, nih. Ada itu nanti di latar belakang Oh, ditambahin. udah. Nah, ini kan area masalah yang bisa terjadi, keaslian atau identitas, pengalaman tentang ini. Nih, pasar target yang terbatas, kesesuaian dengan selera lokal. Ya, kayak gimana ya? Area masalah lu tadi Gak ada. Casan siapa? isinya adalah Emang bisa? bagaimana masalah yang langkah-langkah yang subjektif Aji, yang kita casan. jabarin ini, itulah masalahnya. Casan gua, HP. Contoh lu dari branding tadi nih. Lu branding makainya sama sampai ranking 100. reputasi. Kira-kira Gua sampai kalau misalnya 85. lu melakukan branding, itulah makanya itu. Ada. Kalau misalnya branding tadi gimana sih? Apa sih kelebihannya? Apa sih weakness-nya? Opportunity-nya gimana? Ancamannya gimana? Kalau misalnya ini sudah dapat, apa sih? Bener. Nah, geser lagi ke bawah. Nah, baru kan muncul kan ketersediaan menu, kehadiran chat itu kan dari sisi langkah-langkah yang goal objektif dulu. Sistem pembayaran bulan terus lagi nih. Nah, baru lo solusinya ngapain? Barulah gue bikinin aplikasi misalnya reservasi, aplikasi ini jadinya sebuah layanan reservasi apa segala macamnya. Baru muncul, walaupun goalnya kita adalah aplikasi web, solusi baru muncul. Nah, habis itu lu jabarin dari sini semua, jabarin nih yang itu terkait solusi-solusinya. Butuh layanan promosi, butuh layanan order, butuh layanan reservasi, butuh layanan masakan, butuh layanan bar, butuh layanan data mining. Itu yang lu jabarin semua di sini. Apakah misalnya nanti dari promosi dan layanan itu bisa jadi dari promosi dengan branding sama data miningnya bisa jadi satu layanan bisnisnya nanti. Ya itu balik lagi sama lu setelah lu pecah satu-satu gitu. Yang mana yang kira-kira bisa gue gabung, yang mana enggak? Apa katanya? Yang bikin atau orang ini? Enggak, itu juga. Enggak, geser aja bawatan. Ini cowok yang ini nih, yang pakai baju biru. Bikin dia. Itu kan udah nyobarin langsung Februk. report, kan? Padahal lu dari tadi cerita nggak ada bayar loh. Lu dari tadi cerita di narasi nggak ada bayar kan? Nggak ada. Terus lu tiba-tiba di sini ada solusi buat refund. Kamu mau kemana? Kecuali lu tadi di atas tadi lu jabarin. Ngejabarin ada misalnya nanti pembayaran yang kami terima bisa debit, kredit, Ya, apa? cashless, Yaris, Yunus. baru lah bisa muncul layanan refund. Karena duitnya misalnya pembayarannya decline, nanti pembayarannya ini. Nah itu jadi banyak sih. Yunus. Jangan tiba-tiba lu langsung masuk ke refund. Yusuf dari mana?
Karena lu gak coba di situ ada pembayaran ada terus. SS itu udah situasi sekarang, inventaris, sumber daya, bisnis harus bahan baku, peralatan dapur, terus doang, uang makan, Ping. investasi awal, sistem manajemen inventaris, keuangan dan modal. Nah itunya mana tadi? Yang terkait brandingnya tadi. Itu yang gue bilangin. Situasi yang ada saat ini tuh harus sesuai juga dengan yang kita bikin. Sama dengan goal dari yang lo sebutin tadi itu yang mana yang sama dengan bisnis objektif lu? Apakah itu apa tuh keuangan geser logika atau nah itu terus nah apakah sistem manajemen inventaris ada nggak langkah-langkahnya, ada nggak di bisnis goalnya kita? Kalau nggak ada nggak usah dijabarin. Kalau misalnya kita tadi yang gue ingat tadi kan branding sama logo ya, gue nggak tahu kita ingat gue yang berikutnya. Nah di secara objektifnya branding dan logo, subjektifnya branding dan logo gue ngapain? Gue mau melakukan promosi A B dengan cara Mau misi dong. itulah access situationnya gue. Gimana caranya promosi tadi bisa jalan? Apakah gue nanti itu otomatis bikin layanan sosial media auto publish dari aplikasi gua? Oh, rekam. Kan ditanya lagi kan risk dan conditionnya kan. Kalau misalnya gue bikin itu kelebihannya, bahayanya apa? Nah bisa lagi bawah. Nah, jadi resiko-resiko yang kita mau jalanin isinya adalah resikonya kita. Gue kalau misalnya mau lakukan branding tadi, resikonya apa? Itu yang lu jabarin dari bisnis gue lu. Kalau misalnya nih, gue kasih contoh simpel tadi deh. Siapa tadi? Contohnya gacuan tadi. Kalau bisnis goal gue nggak ada yang nyatain antrian, gue nggak masukin dalam goalnya gue, berarti bisnis gue gagal atau enggak? Enggak, bener bisnis gue. Tapi kalau misalnya di sini gue sebutin kalau misalnya gue nggak pengen pelanggan antri, itu adalah bisnis goal gue secara objektif. Terus ternyata langkah-langkah yang gue jabarin biar pelanggan gue nggak antri masih tetap antri, berarti bisnis gue gagal. Kalau misalnya gue nggak gambarin di situ, gue nggak pengen pelanggan antri, gue nggak jabarin di goal bisnis gue. Karena yang gue gambarin di bisnis goal gue kan cuman gimana balik modal, gimana untuk yang sebesar-besarnya, cuman itu. Pasti kalau orang ekonomi bikinnya kayak begitu. Kapan balik modal, untung yang sebesar-besarnya. Nggak ada kriteria lo misalnya mikirin layanan customer yang pelanggannya antri kayak gimana. Nah kalau misalnya lo jabarin di bisnis objektif lo, gue nggak pengen orang di Hans restoran ini nggak pengen datang buat nunggu masakannya. Dia datang masakannya itu masih hangat langsung tersedia di meja. Itu bisnis goal lo secara objektif. Gimana langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pertama misalnya gue melakukan reservasi dari jam sekian dan ditentukan pelanggan ini datangnya dari jam berapa sampai di tujuan. Jadi masakan harus selesai jam segitu, itulah. Terus di-assess secara situasinya, apakah ini bisnis yang gue tetapin ini, situasi ini punya resiko apa tidak? Kalau misalnya ada resiko, misalnya pelanggannya tahu sendiri jam Indonesia macet di mana-mana ngaret, oh berarti bisnis ini gue bisa terapin atau tidak? Itu di-assess resikonya. Nah, udah sampai itu satu business understanding lo.
Sisanya dari bisnis goal kita tadi, dari tujuan bisnisnya kita tadi nih, itulah muncul domain proses bisnis. Misalnya proses bisnis branding. Proses bisnis branding, lo jelasin ngapain kita dalam proses bisnis branding tadi. Brandingnya ngapain? Saat kan udah jelasin secara subjektifnya gue melakukan ini. Kan udah digambar kan flow-nya. Tinggal dipetain secara flowchart. Flowchartnya gimana dari customer apa segala macamnya. Biar dia jadi satu keutuhan proses. Yang dimana ada start dan ada finish. Kalau di narasi kan belum ada nih yang jabarin secara bisnis goal, objektif dan subjektif. Baru tekstual. Nah, di BRD ini lu turunin dia terkait semua yang lu mau capai di sini. Kalau misalnya lu mau capai sebutin di sini secara objektifnya, saya mau nanti chefnya ini, nah itu hak lu. Makanya bisnis goal ini nggak ada benar, nggak ada salah. Itu balik lagi ke hak yang punya bisnis. Apa? Tapi kalau misalnya yang lainnya, ini semua yang dilakukan tidak sama nanti dengan apa yang ada di aplikasi, yang mana yang benar? Cuma itu doang. Apakah misalnya itu nggak ada? Ya ini tinggal pilihannya di sini ditambah, di blueprint ditambah, direvisi, atau di aplikasi itu dibilang gitu. Cuma itu aja. Makanya biasanya orang kalau aplikasi udah jadi yang mau dirombak, ya ada dokumennya direvisi, masuk revisi lagi. Penambahan fitur ini. Walaupun aplikasinya nggak dirubah, itulah ditulis fiturnya. Karena dibikin dulu aplikasinya, harus ini yang dibikin. Benar nggak yang gue bilang? Benar. Jadi dulu aplikasinya, jangankan lu kerjaan lu sebagai mahasiswa sekarang nih, jadi aplikasi dulu baru lu dokumentasikan kan. Yang dimana dokumentasi inilah yang kita butuhkan di awal. Jangan kebalik. Sekarang gue tanya, tanpa dokumen ini bisa nggak kita bikin? Bisa, tapi nggak mau ngawak. Ya. Kalau misalnya ada ini, itu ada rambu-rambu yang jelas nggak buat bikin? Kalau misalnya nanti klien gue komplain nih, Pak, saya butuh layanan reservasi. Di dokumen Bapak, layanan reservasi. Terus karena itu, misalnya pekerjaan gue nggak dibayarin, gue bisa tuntut dia nggak? Karena nggak. Nah, kalau lu nggak ada, sama lu bikin, lu kerja nih, lu kerja sama gue tidak ada SPK, sudah perjanjian kerjasama. Apa yang mau gue tutup? Gue cuma suruh lu kerja ya bantu gue, gitu doang. Terus lu bilang, Pak, kok gue nggak digaji bulan ini? Nah. Terus gue enak, lu udah tahu misalnya, karena sebelum ini lu penggajian misalnya di tanggal 10, gue rubah tanggal 29 di akhir bulan, tanpa ada persetujuan dari semua karyawan. Gimana? Bisa lu tuntut nggak gue? Surat ada kerjasama yang menyatakan lu tanggal 10 digaji kan? Kalau lu nggak punya itu, gue ganti aja kan besok bulan ini lu digaji tanggal 10, bulan besok di tanggal 20. Bisa lu tuntut nggak? Enggak gue gaji lu juga, gue malah tuntut lu pencemaran nama baik. Itulah gunanya ini jangan sampai aplikasinya kita tidak sesuai dengan apa yang kita rancang, yang kita canangkan. hujan. Terlepas lu bisa ngoding HTML apa segala macamnya, bukan itu dulu goalnya. Goalnya persepsinya. Kita mau bikin, ini kita belajar nih pemrograman web ya. Yang gua ajarin di sini, lu mau bikin web apapun, dokumennya tolong
harus ada dulu. Kenapa? Itu yang paling dibutuhkan. Bisa nggak gue bikin website tanpa ada dokumen? Bisa. Tapi kenyataannya saat nanti lo udah di dunia kerja, apalagi misalnya hubungannya keterkaitannya dengan pembayaran, dengan integrasi dengan pihak ketiga, misalnya kayak tadi gue sebutin integrasi ini customer lu nanti di restoran Hans ini, gue mau cek dia beneran orang Indonesia apa tidak, karena dia jabarin di sini ada untuk memberi rasa masakan untuk masakan Belanda diciptakan apa tadi buat orang lokal kan, supaya orang lokal bisa mencicipi masakan Belanda itu. Jangan-jangan yang datang ke restoran Hans ini, gua kan nggak bisa verifikasi siapa orang Belanda. Dan Kau bisa kata. dapetin orang lokal tadi. Ada. Gimana? Jangan-jangan misalnya gue bikin masakan masakan Arab Turki, jangan-jangan yang datang ke restoran itu orang Arab sama orang Turki, orang lokal nggak ada. Gimana? Itu dapat dari sini. Yang biru berarti tambahan tambahan. Kasih Misalnya, notes, gue kayak bisnis goal gue adalah memperkenalkan masakan ini untuk orang Indonesia, ya kan? Karena dia bikin masakan Belanda, kan gue tanya orang Indonesia, gimana caranya? Pertama, gue verifikasi customer gue beneran orang Indonesia beneran. Gimana caranya? Ya, verifikasi, layanan verifikasi customer muncul kan berdasarkan subjektif. Jadi dari narasi itu semua yang lu udah jabarin tadi, bisnis goal yang lu tentuin tadi, itu dia bikin ada di situ yang menyatakan kalau ini buat dikenalkan ke masyarakat lokal kan. Nah, lu bikin itu misalnya lu mau jabarin itu sebagai bisnis goal lu. Penjabaran ingin menciptakan ingin membuat masakan Belanda ini dinikmati oleh penduduk lokal. Subjektifnya, kan pertanyaannya secara subjektif itu gimana caranya yang objektif gua tadi bisa jalan? Gimana caranya masakan Belanda yang ini bisa dinikmati oleh masyarakat lokal? Gimana? Pertama, misalnya gue lakukan adalah setiap customer yang datang gue harus cek dia adalah warga lokal atau tidak. Kedua, setelah gue pastikan dia adalah orang lokal, gue kasih dia promosi itu. Gue kasih dia misalnya voucher apa segala macam. Biar dia keterkaitan lagi sama bisnis goal gue yang kebalikan pelanggan tadi. Enggak. Jangan diam-diam gitu lah, saling liatinnya mah. Iya, lu bikin restoran Belanda yang datang orang Belanda semua kan? Cara Hah? Minta rumah. Asal lu. Jangan kayak kualitasnya ini. Seret dulu guys, tepuk orang stres. Secara general kan udah sebut tadi. Misalnya yang kita bikin adalah kayak drumstick apa tadi sport tadi lah. Kalau sport tadi itu harus dimasak dengan waktu yang sama dengan tambahan bawang, garam, hutan, apa segala macam. Jabarin kan tadi di sini kan. Mereka makan bisa di online kami nanti dari mana Gak cuma ngasal kan lu. kita melakukan pembayaran bisa melalui ini udah cukup. Ini secara general udah selesai secara general.